Taxi Driver Season 2. Cerita diawali di sebuah lapas di mana narapidana bernama Cho Do-chul yang baru saja dibebaskan. Para reporter dan pendemo menunggu pembebasan dirinya. Walau Do-chul telah menyesal dengan perbuatannya, tapi para pendemo terus berteriak kesal pada dirinya, entah apa yang telah dilakukannya. Di sebuah mobil van, seseorang memantau dan berkoordinasi dengan supir taksi mewah yang akan menjemput Do-chul. Dengan keterangan pers, Pak Jaksa sangat menyesali pengurangan hukuman Do-chul yang telah diputuskan pengadilan. Hingga akhirnya Do-chul meninggalkan lapas menggunakan jasa taksi. Dia terus diburu oleh paparazzi yang belum puas mendapatkan beritanya. 경찰차 3대에 두 블록 앞에서 마중 나오시네요. Di dalam taksi, Do-chul terheran karena sang supir dapat mendengar komunikasi dengan petugas. Menurutnya, bagaimana mungkin taksi dapat mendengarkan komunikasi tersebut? Merasa risih dikuntit terus, membuat supir taksi bernama Dogi itu membelokkan kendaraannya guna menghilangkan jejak. Dan seorang lainnya sengaja memalangkan mobilnya dengan alasan mogok di tengah jalan, yang tentu saja membuat reporter berteriak memakinya. Hingga akhirnya taksi itu pun bebas dari para penguntit. Awalnya Do-chul senang dengan kehebatan supir taksi tersebut, tapi dia menyadari jika supir itu telah salah jalan karena bukan ke arah tujuannya. Merasa dicuekan, Do-chul pun berlaku kasar. Dia berusaha membunuh sang supir, tapi tak diduga dia mendapat perlawanan dari Dogi. Setelah Do-chul dapat dilumpuhkan, taksi mewah itu pun terus melaju kencang. Hingga sampai di terowongan dia memberikan tasnya pada Pak Jang. Dengan menghilangkan identitas taksinya, dia melanjutkan perjalanannya. Sementara Do-chul masih tak sadarkan diri. Di kantor polisi, Pak Jang sedang rapat bersama kepolisian dan kejaksaan karena maraknya tindakan kejahatan. Seorang supir taksi bernama Kim Do-gi diocehi Hyun-go karena salah memarkirkan mobilnya. Saat bertugas kembali, Kim Do-gi mendapat penumpang baru. Dalam perjalanannya, mereka melihat sebuah mobil van yang penuh dengan anak-anak yang sedang dipermainkan oleh sebuah mobil putih yang dikendarai oleh para pria. Dalam mobilnya, anak-anak itu pun menangis ketakutan. Kim Do-gi yang kesal dengan aksi sedan putih itu sengaja memepet agar mobil itu tak dapat kembali mengganggu mobil van. Hal ini membuat si pria jadi kesal dan merasa ditantang, sehingga mereka menghentikan mobilnya. Kim Do-gi memberitahukan penumpangnya untuk menunggu selama dia melayani pria tersebut. Akibatnya mereka pun berkelahi. Awalnya si penumpang ketakutan dan menghubungi 119, tapi dia jadi tenang setelah Do-gi dapat melumpuhkannya. Seseorang bernama Maria terlihat ketakutan. Dalam keputusasaannya, dia ingin terjun ke sungai Han, namun dia ragu-ragu. Singkat cerita, dia pun naik taksi Kim Do-gi. Dalam ekspresi ketakutannya, Do-gi merekam pembicaraannya. Ternyata dia baru berhenti dari pekerjaannya di rumah sakit asuh anak. Dengan dibantu Ibu Choi, Maria diajak bekerja di perusahaan kliennya di sebuah perusahaan fermentasi ikan. Tapi rupanya itu tak sesuai dengan kontrak kerjanya. Dia harus bekerja sebagai buruh harian. Bos pemilik usaha itu bernama Park Jo selalu berbuat kasar pada pegawainya. Karena Maria menolak bekerja, maka dia pun disekap di dalam gudang. Go-eun seorang kasir di taksi pelangi. Saat jam istirahat, dia menuju ruang khusus yang berada di basement. Dia menyarankan teman-temannya untuk tetap menggunakan pager agar identitas mereka tetap aman. Kyung-go seorang teknisi bengkel akan memasangkan besi baja pada bemper taksinya.
Dogi yang seorang mantan tentara menemui Pak Jang guna menyarankan agar mereka tak memenjarakan Docul di tempat Bubaek, seorang rentenir kejam. Mereka mulai mendengarkan kesaksian Maria saat bekerja di perusahaan jahat tersebut. Pak Jang telah menyelidiki tentang perusahaan yang dimiliki oleh Pak Jo. Sebelumnya, Maria berhasil kabur dari kantor tersebut dan dia bertemu dengan mobil patroli polisi. Tapi rupanya polisi itu telah bersekongkol dengannya. Setelah tuntas mendengarkan pengakuannya, mereka merencanakan untuk menggerebek pabrik itu. Dogi melaju ke TKP dengan didukung teman-temannya. Sesampainya di TKP, Go-eun memberikan informasi tentang tempat tersebut. 그런데 여기 출입문 대부분 장애인들과 상생하는 Sebelumnya dengan berpura-pura menyamar sebagai sales restoran, mereka membagi-bagikan pamflet promosi. Ternyata rencana mereka berhasil, mereka mendapat order untuk mengirimkan makanan ke tempat itu. Setelah mereka tertidur, dengan dibantu Go-eun, Dogi mulai beraksi masuk. Namun dia tak menemukan uang di brankas mereka. 왜요? 현금이 Di tempat lain, jaksa Kang Hana belum mendapatkan informasi tentang Docul yang menghilang setelah menaiki taksi mewah saat pembebasan dirinya. Hana pun menghubungi Pak Jang, sang pemilik taksi. Akhirnya Hana mendapatkan identitas taksi mewah tersebut hasil liputan dari reporter. Cerita kembali ke sebelumnya, di mana Pak Jang untuk pertama kalinya melihat aksi Kim Dogi yang berani menyerang pembunuh ibunya saat rekonstruksi dilakukan. Dia pun teringat masa lalunya. Setelah membaca data pribadinya, Pak Jang menemui dan mengajaknya bergabung dengan yayasannya. Awalnya Dogi tak tertarik. Tapi setelah Pak Jang menjelaskan bahwa dia bukan untuk memberinya pekerjaan sebagai supir taksi, namun lebih kepada aksi balas dendam kepada para penjahat yang berbuat semena-mena. Sejak saat itulah, Kim Dogi bergabung dengan Pak Jang dari Yayasan Bluebird yang menyamar sebagai taksi pelangi. Dogi sangat terperangah melihat ruangan bawah tanah milik Pak Jang. Pak Jang menjelaskan pada Dogi bahwa dirinya tak percaya pada kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Itu sebabnya dia telah mempersiapkan tempat ini jauh-jauh hari. Dia dendam karena kedua orang tuanya dibunuh 20 tahun lalu. 어느 정도죠? 임금 월급 내 전문 Esok harinya, Dogi mendatangi tempat kerja Pak Jo. Kali ini dia bertemu dengannya. Walau awalnya kehadiran Dogi membuat Pak Park marah, namun setelah melihat koper berisi uang membuat Pak jadi menerimanya dengan sopan. Akhirnya mereka bersepakat untuk bekerja sama. Kyun Go yang telah meretas pembicaraan mereka jadi mengetahui jika produk kelas rendah yang sebenarnya itu dikirim dari Cina. Mereka hanya mengganti labelnya saja. Bu Choi kembali menemui Pak Park. Kali ini dia mengingatkan untuk tak khawatir dengan Maria yang telah kabur, karena dia telah mengasuransikan dirinya. Jadi jika Maria tewas, mereka akan mendapatkan uangnya. 오빠야 불어. Untuk mengetahui asuransi itu, Pak Jang berpura-pura datang ke perusahaan guna mendaftarkan asuransi hingga dia bertemu dengan Bu Choi. Setelah jam pulang, Pak Jang melanjutkan rencananya untuk menculik Bu Choi. Hingga sampai di suatu tempat, Pak Jang membakar taksinya. 감사합니다. 식품 발효 회사. 속식 Saat Junggeun mengirim drum-drum pesanannya, dia mendapat masalah karena Dogi yang memakai topeng menghadangnya. Esok harinya Dogi berpura-pura mengeluh karena pengirimannya tak tepat waktu. 저는 제가 잘못한 거라서 사과. 구매하는 김에 20. Dogi mulai menargetkan polisi yang bersekongkol dengan Pak Park, hingga dia mencelakai dan mengambil rekaman dashboardnya.
Jaksa Hana melihat kondisi mobil taksi yang telah dibakar Pak Jang. Dengan plat nomor yang sama digunakan oleh taksi mewah saat menjemput Docul keluar dari tahanan. 아니잖아. 둘 중 하나예요. Hana langsung menemui Pak Jang kembali guna menanyakan identitas taksi yang terbakar. 그냥 궁금해서요. 이상돼야지 할 수 있거든요. Kini Maria bekerja dengan Goen agar dirinya tak diganggu kembali oleh Pak Pak. Di malam pengiriman berikutnya, Jonggeun membawa para bodyguardnya, sehingga mereka pun berkelahi. Mendapat kabar jika pengiriman mereka bermasalah lagi, membuat Pak Jo jadi marah. Dogi membawa Jonggeun ke suatu tempat dengan mengikatnya. Tapi Pak Pak tak curiga jika ini perbuatan Dogi. Pak Jo bahkan tak menyadari jika semua komunikasi sudah diretasnya. 저까지 준비해 주시고 만약 이 Sesampainya di kantornya, dia melihat keberadaan pria bertopeng. Karena mengaku jika pria bertopeng itu yang telah merampoknya, sehingga Pak Pak jadi marah. Dalam perkelahian itu, topeng Dogi terlepas sehingga Pak dapat mengetahui identitasnya. Pak Pak pun diperlakukan sama oleh Dogi. Jaksa Hana masih belum dapat mengungkap identitas taksi mewah yang membawa Docul. Karena masih penasaran, sehingga Hana mendatangi kembali pool taksi Pelangi. 제가 찾고 있는 차가 있는데 Hari itu Pak Jang diwawancarai reporter. Hana menemui Pak Jang guna menanyakan kembali taksi misterius yang dicarinya tersebut atas nama Jang Hason. Ternyata itu nama ayah Pak Jang. Dia tak tahu jika masih ada mobil atas nama ayahnya. Penyelidikan Hana malah diocehi atasannya. Dia tak mengetahui jika Jang Hason menjadi korban pembunuhan. Di masa lalu, Pak Jang berusaha memukul si pembunuh ayahnya saat akan dibawa ke rumah tahanan. Tak sengaja Dogi bertemu dengan Bu Baik yang juga pemilik diskotik. Dia kembali menanyakan tawarannya untuk bergabung dengannya. Tapi Dogi tak tertarik dengan tawarannya. Kini Jaksa Hana menyelidiki kembali peralatan tambahan yang dipasang di mobil taksi misterius. Mereka melanjutkan untuk bergegas ke TKP. Dia menyelidiki polisi yang menjadi korban Dogi. Guna menjalin kerjasama dan meminta maaf atas kesalahan Hana, pihak kejaksaan mengajak makan malam Pak Jang dan Dogi. Agar memberikan layanan terbaik buat kliennya, Baik mengirimkan 3 wanita muda serta makanan untuknya. Setelah mereka selesai makan malam, Dogi mengantarkan Hana pulang ke rumah. Namun di tengah jalan dia menemui polisi yang sedang melakukan razia. Mendengar peluit berdering membuat kondisi kesehatannya ngedrop hingga dibawanya ke rumah sakit. Di masa lalu saat kembali ke rumah setelah bertugas, dia menemukan ibunya tewas di dapur di mana teko air yang sedang dimasaknya telah berbunyi karena sudah masak. Dogi pun terduduk lemas menyaksikannya. Itu sebabnya dia jadi trauma jika mendengar peluit atau teko air berbunyi. Saat menemani Dogi di rumah sakit, Hana mendapat kabar bahwa taksi mewah itu beroperasi kembali. Sehingga hal itu mematahkan Hana bahwa Dogi bukanlah pelaku supir taksi mewah. Dogi mendapat tugas baru untuk menyelidiki peloncoan para karyawan baru di sebuah perusahaan penyimpanan data cloud. Karena Yongmin matanya perih, dia terlihat mengantuk.
Hal ini menjadi masalah oleh Direktur Jung. Tapi untunglah kedatangan Ketua PAK menolongnya hingga dia tak jadi dipecat. Mereka melanjutkan peloncoan di sebuah kafe di mana warna asli kelakuan sang Ketua PAK baru saja terlihat. Karyawan baru dipaksa untuk mabuk. Dia akan marah jika karyawan itu tak pernah minum. Dengan mudah dan senang dia melakukan tamparan terhadap bawahannya. Dogi mengetahui jika itu sebuah peloncoan yang melelahkan. Saat mulai bekerja, Yongmin salah menangani kliennya. Tentu saja Ketua PAK berkali-kali melakukan tamparan di depan umum. Rupanya penyiksaan Yongmin tak hanya di saat jam kantor saja, namun juga saat dia sedang libur yang sengaja dijemput oleh Ketua PAK bersama timnya dengan membawanya dan mengikatnya ke suatu tempat. Aksi Ketua PAK telah tercium oleh kejaksaan yang kini sedang memeriksa korbannya yang berada di rumah sakit akibat penganiayaan. Di rumah sakit, Yongmin terluka parah, sementara Dogi masih memantaunya. Penjelasan dari sang istri bahwa suaminya berusaha meloncat dari jembatan guna menghindari ketakutannya. Di bagian lain, Dogi sedang memeriksa TKP. Dia tak dapat memastikan bahwa Yongmin benar-benar melompat atau dilempar oleh atasannya. Mereka kesulitan karena di lokasi itu tak terdapat rekaman CCTV. CCTV는 보고 싶어도 못 봐요. 저 다리처럼. Guna dapat mengetahui aktivitas yang sebenarnya, Dogi melamar sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Karena resuminya meyakinkan sehingga Dogi diterima bekerja sebagai manajer di perusahaan. 김 과장. 오늘 다 하겠습니다. 열심히는 기본이고. Akhirnya, Jaksa Hana menemukan satu kasus lama di mana karyawan di perusahaan tersebut juga dianiaya, tapi berakhir dengan damai. Walau berada di pulau terpencil, mereka menemui korban bernama Jiwon. Tapi sayangnya Jiwon tak ingin memberikan informasinya. Karena tak ada pilihan lain, mereka harus mencari tahu tentang perusahaan tersebut melalui kasus Yongmin. Esok harinya, Jaksa Hana memergoki Dogi yang mulai bekerja di perusahaan tersebut. Keduanya pun sama-sama bingung deh. 병원비, 간병비, 정신적 위자료, 그리고 우리 택시. Kedatangan Hana untuk bertemu Ketua PAK ditolak oleh bawahannya. Mereka harus membawa surat penyelidikan. 출입증 없는 사람은 절대로 강동력. Dogi beralasan bahwa dia telah keluar dari perusahaan taksi dan menolak untuk makan siang dengannya. Dia melaporkan kepada Go-eun mengapa ada jaksa Kang di kantornya. Sesampainya di dalam kantor, Dogi kebingungan melihat tingkah Ketua PAK yang diteriaki semua timnya. Rupanya dia mengumumkan target penjualan mereka sukses di tahun lalu. Aksi Ketua PAK membuat timnya histeris. Hal ini membuat Dogi jadi kebingungan dengan isu negatif tentang dirinya. Sementara dia begitu peduli terhadap timnya. Di kejaksaan, Hana diperkenalkan dengan mantan jaksa wilayah. Dia ditegur oleh mantan jaksa karena telah berani menyelidiki Ketua PAK. Padahal kasus Yongmin telah ditutup. Tak diduga Hana melawan pada atasannya di depan mantan jaksa wilayah. Hal ini membuat Pak Jang tersenyum. Lagi-lagi Dogi dihadapkan dengan kejutan baru di mana Ketua PAK memberikan hadiah untuk ulang tahun istri pegawainya. Setelah mengetahui di mana Yongmin bekerja, Dogi berusaha untuk menyelinap masuk. Tapi sayangnya tertangkap basah oleh Direktur Jung. Dari hasil analisanya, Dogi harus bergabung dengan tim perencanaan strategis untuk mengetahui masalah di tempat tersebut. Dia meminta Go-eun untuk mengirimkan virus ke program mereka. 그 맛있게 커피. 박영진 회장이라고 아시죠? 저요. Rupanya aksi Go-eun berhasil. Hal ini membuat panik Ketua PAK. Dia ngoceh-ngoceh memerahi timnya karena baru dapat menyelesaikan perbaikan dari virus ini paling cepat 5 hari. Tapi Dogi nyeletuk bahwa dia dapat menyelesaikannya dalam tempo 10 menit saja. Pernyataan ini tentu membuat Ketua PAK terkejut. Dia dapat membuktikan ucapannya sehingga Ketua PAK langsung memberikan bonus untuknya.
Tapi kesempatan itu dimanfaatkannya agar dia dapat bergabung dengan tim perencanaan strategis. 시작했어? Di bagian lain, Bu Baik memerintahkan bawahannya untuk segera melakukan transplantasi atas tubuh Docul. Tapi dia dapat memberontak dan kabur dari tempat tersebut. Berita ini membuat Bu Baik menjadi kesal. Sementara seorang teman Yongmin yang telah berbuat salah dalam pekerjaannya sehingga Yongmin lah yang jadi korbannya. Dia meminta maaf kepada istrinya dan mengakui perbuatannya pada Jaksa Hana. Go-eun menjelaskan temuannya bahwa tim perencanaan strategis dihuni oleh orang-orang bermasalah dengan karakternya. Hal ini membuat Dogi harus merubah resuminya kembali agar dapat bergabung dengan mereka. Dalam keadaan teler berat, Ketua Kim akan pulang ke rumahnya. Namun mobil mereka terhalang oleh mobil van yang dipakai Go-eun. Dogi berpura-pura sebagai pahlawan untuk mengusir mobil mereka agar tak parkir di tempat tersebut. Rupanya rencana mereka berhasil, di mana Ketua Park masih ingat padanya. Dia yang telah memberikan bonus untuknya. Tak diduga Ketua Park merasa senang melihat tingkah si virus ini. Setelah mendapat resume Dogi, Ketua Park benar-benar menyukainya. Dia telah membuatnya penasaran. Hingga akhirnya Kim Dogi dipercaya untuk bergabung dengan tim inti di perencanaan strategis. Go-eun memberitahukan bahwa kini semua aktivitasnya dimonitor oleh manajemen. Saat dia pulang kerja, rupanya Jaksa Hana masih terus menguntitnya. Hingga Ketua Park mengetahui pertemuan mereka. Agar tak dicurigai Ketua Park, Dogi berbicara seolah-olah mengungkapkan bahwa bosnya adalah orang baik. Hal ini membuat Hana jadi kesal dan salah menilai Dogi. Saat berada di parkiran basement, dia tak mengira jika dirinya akan dipelonco oleh Ketua Kim. Dengan wajah ditutup kain hitam serta ditakut-takuti tangannya akan dipotong, membuat Dogi jadi ketakutan. Dia berterus terang hanya ingin bekerja keras guna mendapatkan uang. Untungnya Ketua Park percaya bahwa Dogi tak akan mengkhianatinya. Selesai peloncoan tersebut, Pak Lee memperlihatkan video di mana mereka saat menyiksa Yongmin yang telah berkhianat padanya. Kini Dogi percaya bahwa mereka benar-benar jahat sesuai perkiraan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Pak Lee mendapat kabar bahwa Yongmin hampir sembuh dari luka-lukanya. Kini saatnya Kim Dogi untuk beraksi dengan taksi mewahnya. Target pertama yang harus dihabisinya adalah Pak Lee. Setelah dia tewas, kamera dashboardnya diambil oleh Dogi. Esok harinya, Direktur Jung terheran karena Pak Lee belum tiba di kantor. Sementara Dogi diberitahukan bahwa ada server rahasia yang khusus dipergunakan oleh departemen mereka. Hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan kartu aksesnya. Dogi mulai masuk ke akses server rahasia dengan menggunakan kartu miliknya, yang langsung saja diretas oleh Go-eun. Di bagian lain, Pak Jang menemukan sesuatu yang berbahaya. Dia berusaha menghubungi Go-eun. Sayangnya ponselnya dalam kondisi mute, sehingga Pak Jang tak dapat berbicara dengannya. Pak Jang menghubungi Kyun Go guna dapat berbicara dengan Go-eun. Dia memintanya agar Go-eun segera keluar dari server tersebut. Sayangnya Go-eun keburu masuk dan mengetahui tentang dirinya yang berada dalam server itu. Sesampainya di lokasi, mereka tak dapat menemukan Go-eun di mobilnya. Dia telah menghilang dan merusak semua komputer mereka. Hal ini juga membuat Dogi terkejut. Go-eun mengingat masa sekolahnya, di mana sehari sebelumnya dia bersama kakaknya Jun-eun pergi untuk makan-makan di resto. Namun esok harinya Jun-eun ditemukan tewas. Mengetahui Go-eun marah, membuat Pak Jang harus berusaha untuk menenangkannya. Namun Go-eun malah mengunci pintu kamarnya. Dia meminta Dogi agar tak menemuinya sekarang, karena Go-eun membutuhkan waktu untuk tenang.
Video yang diunggah di internet membuat kehidupan Jun-eun berubah total, di mana aksi tak senonoh bersama pacarnya bocor. Semua itu bermula di saat ponsel pacarnya rusak, sehingga video asusila itu pun ada yang mengunggahnya. Yang membuat Jun-eun kesal dikarenakan pacarnya merekam aksi mereka tanpa sepengetahuannya. Walau Jun-eun telah melaporkannya pada polisi, namun untuk menghapus video itu tak akan mudah karena melibatkan negara lain, yang tentu akan ditindaklanjuti melalui Interpol. Walau telah berbulan-bulan meminta penghapusan, Jun-eun tak pernah dapat menghapus video asusilanya. Hingga akhirnya dia menghabisi hidupnya sendiri. Kini Dogi mengetahui jika yang berada dalam video itu adalah kakak Go-eun. 알죠. 훌륭하신 분. Jaksa Hana memberikan 2 surat pada atasannya. Selain surat perintah investigasi, dia juga memberikan surat pengunduran dirinya sebagai jaksa. Terserah atasannya yang mana yang akan disetujuinya. Walau kesal, atasannya menandatangani surat investigasi dan merobek surat pengunduran dirinya. 꼴도 보기 싫어. 나가. Kedatangan Jin-won menemui ketua Park membuatnya marah. Dia telah memintanya agar tinggal di Pulau Sunyi dan jangan kembali ke Seoul. Kedatangan seseorang menemui ketua Park guna membicarakan unggahan video baru untuk server mereka. Ketua Park lebih mengutamakan video dalam negeri sebagai pemainnya. Saat dia menyinggung nama Jun-eun, hal ini membuat Dogi menyadari bahwa merekalah memang pelakunya. Karena maraknya isu bunuh diri, sehingga Pak An menunda mempublikasikan videonya. Bahkan sutradara video Jun-eun pun kini berada di hadapannya. Mengetahui mereka akan beraksi kembali dengan membuat video terbaru, Dogi segera memerintahkan Kyun-go agar terus menguntit pria tersebut. Sesampainya di lokasi, wanita muda itu awalnya tak ingin berperan seksi. Namun karena sang sutradara memaksa dan mengancamnya, sehingga dia pun terpaksa mengikuti arahannya. 아니 전까지. Dengan berpura-pura menyamar sebagai pengirim GoFood, Dogi mengantarkan makanan ke lokasi. Dan langsung saja melabraknya. Sementara Kyun-go membawa wanita muda itu pergi. Dogi dapat melumpuhkan semuanya, termasuk Pak An yang baru saja tiba di lokasi. Sebelum Jaksa Hana beraksi, tiba-tiba ketua Park dengan ditemani mantan jaksa wilayah menemuinya di kantor kejaksaan. Kedatangannya membuat atasan Hana jadi blingsatan. Apalagi para jaksa senior mendampinginya. Sehingga Jaksa Hana tak dapat berbuat apa-apa selain mendengarkan nasihat ketua Park. Saat Dogi mulai menggunakan servernya, dia teringat pesan Pak Jang bahwa tugas utamanya harus menghapus semua video asusila milik Udata Cloud. Dengan tanpa ragu-ragu, Dogi pun menghapus video mereka. Hal ini membuat mereka jadi panik. Namun Direktur Jung menghubungi stafnya. Sehingga penghapusan video itu pun dengan sendirinya terhenti kembali. Dogi melaporkan hal ini pada Pak Jang bahwa penghapusan video itu tak benar-benar dapat menghapusnya. Hanya ada satu cara bahwa mereka harus mencabut hingga ke akar-akarnya. Dengan tak adanya Go-eun membuat Dogi kerepotan harus mengerjakannya sendirian. Ketua Park ingin mengetahui apa yang baru saja terjadi pada server mereka. Namun karena Dogi diam saja membuat Park menjadi marah. Tapi untunglah dia mendapatkan berita bahwa ada tamu tak diundang yang masuk ke gedungnya. Sehingga kemarahannya pun terhenti. Kedatangan Jaksa Hana bersama timnya guna mengambil semua barang bukti di kantor tersebut. Jaksa Hana hanya terdiam saat melihat Dogi baru memasuki ruangan itu. Penggerebekan mereka tak membuahkan hasil karena mereka tak menemukan apa-apa dalam server itu selain data legal perusahaan. Setelah Jaksa Hana pulang, Ketua Kim memanggil Dogi guna menanyakan apa alasannya dengan menghapus semua data di server tersebut. Apakah akan datangnya Jaksa Hana ke tempat mereka? 오케이. Dengan kedatangan Jaksa Hana tepat pada waktunya, sehingga Ketua Park memaafkannya. Karena merasa kecewa, membuat Jaksa Hana terus memojokkan Dogi. Tapi Dogi berdalih meminta Hana agar tak terlalu sombong dengan aksinya.
Lagi-lagi pertemuan mereka kali ini diketahui Direktur Jung. Karena menemui jalan buntu, Jaksa Hana harus meminta konfirmasi dari Jin Won yang pernah bekerja di tempat tersebut. Mengetahui jika Jin Won bersama Jaksa Hana berada di rumah sakit, membuat Ketua Park jadi marah. Tapi Jin Won bersedia untuk menjadi umpannya guna menangkap Ketua Park. Jin Won pun dijemput oleh Dogi dengan mobilnya. Karena situasi semakin keruh, Ketua Park meminta pasukannya dari kota lain segera didatangkan. Kini mobil Jaksa Hana terjepit di antara dua mobil yang berusaha mencelakainya. Dengan keahliannya mengemudi, Dogi melumpuhkan semua orang-orang yang menguntitnya. Jaksa Hana selamat dari kecelakaan itu, namun Pak Wang harus dibawa ke rumah sakit karena tak sadarkan diri. Jin Won bersedia untuk menjadi tumbalnya atas kejahatan Ketua Park. Itu sebabnya Dogi mengantarkannya. Hanya berselang beberapa saat, kepalanya pun dipukul Ketua Park dan dibawa ke ruangan khusus. Agar mendapat kepercayaan pada Dogi, Ketua Park memintanya untuk memanah Jin Won, tapi dia tak mau melakukannya. Kepercayaan Ketua Park menjadi habis padanya di saat Dogi memelesetkan panah Pak Jung. Hingga akhirnya Park yakin bahwa semua ini karena ulahnya Dogi. Setelah mendapat pukulan beberapa kali, Dogi pun pingsan. Dia diikat di sebuah ruangan bersama Jin Won. Pak Jang melihat kondisi tahanan Do Chul yang memang telah kosong. Bu Baik mengingatkan agar dirinya mengunci rumahnya baik-baik karena bisa saja Do Chul datang menemuinya. Jaksa Hana kecewa karena dia tak mendapatkan surat perintah yang baru dari atasannya. Namun setelah atasannya menemuinya di rumah sakit, kini Hana diminta untuk mengambil surat investigasi yang baru. 거길 다시 가겠다고? Sesampainya di rumah, Pak Jang benar-benar menyadari jika dirinya sedang terancam. Namun dia malah menemukan Go-eun yang kembali menemuinya. Di depan rumahnya, Do Chul memang sudah menunggunya guna menunggu waktu yang tepat untuk membunuhnya. Dia segera memerintahkan Go-eun untuk menyusul Dogi yang dalam bahaya di tempat Ketua Park. Di bagian lain, Jaksa Hana kini mendapat dukungan dari rekan-rekannya untuk menangkap Park. Karena Kyun Go ingin membantu Dogi, malah dia dan kawannya tertangkap sehingga keduanya jadi reunian deh. Ketua Kim menyangka jika Dogi bagian konspirasi dengan Jaksa Hana. Namun Dogi menolaknya, dia hanyalah seorang supir taksi. Sesampainya Go-eun tiba di lokasi, dia masuk ke dalam van-nya guna meretas pembicaraan Dogi. Ketua Park akhirnya mengetahui jika Dogi hanyalah dendam karena Jun-eun adalah keluarganya. Merasa diledek oleh Dogi, sehingga Ketua Park jadi marah dan memukulinya. Namun Dogi sengaja membuatnya jengkel dan terus menanyakan di mana tambang server itu berada. Hingga akhirnya Go-eun dapat menemukan di mana lokasi server tersebut dan langsung memberitahukan Dogi yang sudah babak belur. Hingga dia dapat melepaskan ikatannya dan langsung menjotos Ketua Park yang langsung tepar. Direktur Jung ketakutan setelah Dogi menyerangnya. Sementara dalam perjalanan rombongan kejaksaan masih berlangsung. Melihat semua pengawalnya tak berkutik, membuat Ketua Park masuk ke gudang untuk mengamankan diri. Tapi Go-eun dengan mobilnya langsung menerobos pada gudang tersebut yang ternyata tempat itulah gudang servernya milik Ketua Park. Di bagian lain, Pak Jang sudah menunggu kedatangan Do Chul. Mereka pergi sebelum kejaksaan itu tiba di lokasi. Kini Ketua Park hanya pasrah karena Dogi telah memasang bom waktu di tempat server tersebut. Peledakan di tempat itu membuat tim kejaksaan terluka. Kedatangan Bu Baik tepat pada waktunya, di mana Do Chul akan membunuh Pak Jang.
sehingga bodyguard itu dapat melumpuhkan dan membawa Dochul kembali. Kepala jaksa jadi yakin atas kerja Hana bahwa mereka benar-benar mendapatkan bukti yang dibutuhkan atas kejahatannya. 원인모를 폭발과 화재가 Pak Jang sudah berada di rumah sakit. Sementara berita di televisi menyebutkan bahwa telah ditemukan mayat yang terbakar akibat ledakan. Mereka merasa heran karena mereka menempatkan ketua PAK yang terikat di bawah pohon. Selang beberapa lama, Pak Jang pun tersadar dari pingsannya. Di tempat lain, Dogi sedang mengobrak-abrik tempat Bu Baek. Kedatangan Baek ke tempatnya melihat semua penjaganya sudah pada tepar. Ternyata Ha Baek mengetahui jika itu ulahnya Dogi. Dia menanyakan siapa yang telah berbuat keji terhadap Pak Jang. 대표 목 따고 싶어 하는 인간들이 아님 다른 죄수들? Walau begitu, dia juga berterima kasih karena pertolongannya sehingga Pak Jang dapat diselamatkan. Kepala jaksa menjenguk Pak Jang guna menanyakan tentang Dogi yang berhenti dari perusahaan taksinya sambil menunjukkan kartu pegawai Yudata. Pertemanan keduanya ini sejak masih di SMA. Kejaksaan menyelenggarakan pers conference tentang Yudata sebagai pengunggah video asusila. 기업 유데이터는 자신들이 Namun mereka tak menemukan ketua PAK dan 3 direkturnya yang menghilang. 불법 음란물 제조, Jaksa Hana menemui Dogi guna menanyakan kepentingannya untuk datang ke villa ketua Kim. Namun dia berdalih bahwa dia tak mengetahui tempatnya. Alasan ada kartu namanya di sana dikarenakan dia telah berhenti bekerja di Yudata. Dari hasil pengecekan Jaksa Hana, beberapa hari yang lewat menunjukkan bahwa itu adalah memang ulah Kim Dogi. 쳤는데 가야지. 보증금은 없는데 월세가 엄청 높아요. Guna memberantas perjudian, kali ini Dogi menyamar sebagai pemain. Merasa dia telah dicurigai, dia menegurnya. Hal ini membuat sang bandar dan kaki tangannya datang menemuinya. Tapi Dogi yang memang tak mempan digertak, dia malah mengajak bermain dengan taruhan 100 ponsel dalam tasnya. Sehingga si bandar tak mau melayani dan meninggalkannya. 계산까지 말고. Jaksa Hana menemui pembunuh sadis yang telah menghabisi 20 korbannya hingga dimutilasi. Namun Ahjusi itu tak merasa menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya. Menurutnya, Tuhan pun memaafkan aksinya. Ucapan ini membuat Hana jadi mual dan pergi meninggalkannya. 옷처럼 Rasa penasarannya malam itu mulai mendapatkan titik terang di mana saat Dogi kembali ke poolnya dapat disaksikan oleh Hana yang memang sudah mencurigainya. Dogi merasa bersalah atas tewasnya ketua PAK. Dia tak memperhitungkan jika akan ada orang lain yang menjadi korban ledakannya. Awalnya, dia hanya ingin PAK menyaksikan kehancuran ruang servernya. 덕분에 그동안 간과했던 것들을 Hana masih ngotot untuk menyelidiki yayasan Bluebird milik Pak Jang. Tapi kepala kejaksaan meminta timnya untuk menutup semua kasus yang belum diselesaikan dalam 3 bulan ke depan. Dia meminta pimpinannya agar menandatangani surat penggeledahan taksi Pelangi sambil menunjukkan foto-foto bukti kecurigaannya. Terutama kepemilikan mobil itu atas nama ayah Pak Jang. Walau sulit untuk menyetujuinya, tapi dia mengizinkan Hana untuk melakukannya. 저번에도 쐈다. Sebelum Hana beraksi, ketua jaksa menemui Pak Jang dan menceritakan tentang taksi mewah yang dicurigai kejaksaan memasuki halaman rumahnya. Jadi terpaksa mereka harus melakukan penggeledahan. Hal ini membuat Pak Jang berteriak karena terkejut. Di tempat lain, kedatangan tamu tak diundang terpantau CCTV. Walau mereka mempercayai Pak Jang, namun tak begitu dengan Dogi. Mereka mencurigainya. Kejaksaan hanya ingin menemukan taksi mewah dan beberapa orang tersangka yang menghilang. Karena tak ada yang membukakan pintu, sehingga mereka memaksa masuk ke dalam rumah guna mencari barang bukti. Sayangnya, mereka tak dapat menemukan pintu ke ruang basement, sehingga mereka tak mendapatkan bukti apa-apa selain aksi mereka membuat penduduk sekitar jadi berkumpul penasaran.
Begitu juga dengan hasil lab DNA yang tak menemukan apa-apa. Tapi tetap saja Hana masih mencurigai Dogi yang diduga telah menculik Dochul. Pembicaraan mereka didengar Pak Jang dan timnya. Dogi malah balik menyalahkan kejaksaan yang mengurangi masa tahanan Dochul dikarenakan kurangnya bukti. 면목 없습니다. Ketua jaksa pastilah kecewa karena Hana tak dapat membuktikan dugaan kejahatan Pak Jang. Tak diduga Pak Jaksa meminta Pak Jang untuk menyelidiki kasus yang tak terpecahkan mereka. Guna penyelidikan awal, Pak Jang mendatangi gereja, yang dilanjutkan oleh Dogi dengan membawa pendeta itu naik taksinya guna mendapatkan pengakuannya. Pendeta itu menceritakan bahwa dia memiliki seorang putra bernama Dong-hee dan memiliki teman wanita bernama Hae-yeon. Hari itu Dong-hee akan menemui teman Hae-yeon guna membicarakan pekerjaannya. Namun dia tak menyangka jika hari itu hari terakhir dia bertemu dengan anaknya. Dengan sedih, Pak Pendeta memberikan foto teman Hae-yeon yang rupanya dia adalah Pak Go. Dalam pertemuan malam itu, Dong-hee diberikan minuman yang telah dicampur obat bius, sehingga dia tak sadarkan diri dan membawa ke kantornya. Sejak itu, dia tak pernah keluar dari tempat tersebut. Motif awal diduga jika Gyutae menyukai Hae-yeon. Mereka mulai mengatur strategi untuk menangkap Gyutae yang juga kaki tangan Bu Baek. Gyutae dibawa ke kejaksaan guna dimintai keterangan oleh Hana. Dia sempat emosi di saat Hana menanyakan bahwa Gyutae mencintai Hae-yeon. Alasannya sederhana, dia membunuh Dong-hee dikarenakan tak menyukai tatapannya. 이 건물 3층입니다. Mereka melanjutkan guna mengecek TKP. Tapi dikarenakan tak ada rekaman CCTV di kantor tersebut, sehingga pengadilan membebaskannya. Dogi mengantar Pak Jang untuk bertemu dengan Bu Baek. Saat di parkiran, kemunculan Go dan kaki tangannya sedang menyeret seseorang, dia pun menguntitnya. Di dalam kantor, Pak Jang memberitahukan Bu Baek bahwa kejaksaan sedang menyelidiki kasus pembunuhan Dong-hee. Dia menjelaskan bahwa kejaksaan sedang menargetkan anak buahnya. Berita ini membuat Bu Baek terkejut. Ternyata dia tak mengetahui aksi anak buahnya. Pak Jang terkejut saat melihat anak buah Bu Baek ternyata kembar. Dia adalah Go yang asisten Bu Baek dan Gyutae yang seorang direktur di perusahaan MH. Merasa anak buahnya tak memberitahukannya, membuat Bu Baek menampol Go. Karena Baek harus membela anak buahnya sehingga terjadi ketegangan antara Pak Jang dan Bu Baek. Pak Sim diminta untuk menjadi informannya guna mencari tahu di mana mayat Dong-hee. Dengan timbal balik dia tak akan dipenjara karena pelanggaran lalu lintas. Aksi Sim mengajak Go untuk mabuk-mabukan berhasil mendapatkan informasi tentang di mana mayat Dong-hee. Beliau langsung memberitahukan Hana, namun dia terkejut melihat kedua orang kembar itu sudah menghadangnya. Agar selamat, dengan nekat dia meloncat dari gedung tersebut dan langsung kabur. Mengetahui ada yang tak beres, Hana bergegas pergi dan memberitahukan timnya. Tapi untunglah keberadaan Dogi yang sedang mengintainya dapat menghadang Yongtae, hingga berlanjut dengan perkelahian. Kedatangan polisi membuat keduanya harus menghentikan aksinya. Sementara Sim terus kabur dari hadapan Yongtae, tapi apes dia dapat ditemukan dan terus dianiaya. Dia terus mengejar Sim kemanapun dia pergi, hingga Go membuat Sim menjadi bulan-bulanan. Sementara Hana dan Wang menuju ke TKP. Kedatangan Wang yang tiba duluan langsung membantu Sim. Wang dapat melumpuhkan Go, tapi dia tak menduga saudara kembarnya Yongtae dapat langsung menikam dan tumbang deh. Dalam perjalanan, Hana menghubunginya, tapi karena Wang terluka parah dia tak dapat menerima panggilannya. Kedatangan jaksa Hana dan polisi sudah terlambat. Hana begitu terkejut melihat yang tewas malah Pak Wang, namun mereka tak dapat menemukan jasad Sim. Walau akhirnya kejaksaan dapat menangkap Yongtae, hal ini membuat Hana sangat marah padanya. Tapi karena dia memiliki alibi sehingga kepala jaksa harus melepaskannya. Walau hal ini membuat Hana keberatan, tapi mereka tak memiliki bukti yang cukup. Hal itu sangat menyakitkan Hana.
Akhirnya dia mau mengikuti saran Dogi untuk melakukan balas dendam pada si penjahat dan merekam pengakuannya di dalam taksi. Saat mereka membicarakan kasus itu, Bu Baek emang tak terlibat. Kini tersangkanya adalah Yong Tae dan harus segera menemukan SIM. Jaksa Hana menyadari jika sekretaris Baek memiliki orang kembaran. Bu Baek menolak jika SIM yang menghilang karena diculik. Menurutnya itu dikarenakan dia membawa uang investor. Dia juga tak ingin disalahkan pada kasus tersebut. Hana memojokkan Baek bahwa dia telah berinvestasi yang salah karena menanam modalnya di perusahaan bodong MH milik SIM. Hanya dikarenakan usulan Yong Tae. Kekesalan Bu Baek bertambah lagi setelah mendengar Pak Jang bahwa Yong Tae telah membunuh seseorang. Dogi mulai beraksi mendatangi perusahaan tersebut. Di dalam kantor itu, SIM masih hidup dan meronta ingin dibebaskan. Hingga akhirnya Dogi dapat menemukan di mana SIM berada. Dia berusaha menyelamatkan SIM tapi Yong Tae menghadangnya. Sebelum kabur, dia menusukkan pisaunya pada SIM yang sudah pingsan. Berkat informasi dari Dogi, kini Hana dan polisi dapat menyelidiki tempat tersebut. Mereka menemukan SIM yang sudah menjadi mayat dengan bagian organ tubuhnya yang sudah menghilang. Penggerbekan ini membuat sibuk reporter. Tapi tak diduga Bu Baek mengakui jika bisnis itu memang dimulai darinya. Namun dia hanya menjual kornea dan hati saja yang tentu tak sampai membunuhnya. Dengan dalih untuk menolong pasien yang membutuhkan organ tubuhnya. Hanya Docul orang yang memang dibunuhnya. Pendapat Dogi kali ini tak disetujui Pak Jang, karena dia akan menangkap Yong Tae dan menyerahkannya pada kejaksaan. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan penjara pribadi mereka juga akan diketahui kejaksaan. Itu yang membuat Pak Jang khawatir. Kini Jaksa Hana memahami jika Dogi hanyalah orang yang lebih memperhatikan korban kejahatan. 합당한 벌을 내릴 수 있을지. 그때 내가 한번 Guna menangkap Yong Tae, Bu Baek meminta Pak Jang dan timnya standby di lokasi di mana mereka akan bertemu. Sebelumnya, Baek memberitahukan Pak Jang jika dia akan memberikan obat bius pada minumannya. Saat itulah Pak Jang dapat membawa Go sang asistennya. Singkat cerita mereka pun bertemu. Baek yang sudah dikhianati memberikan minuman guna membuatnya tak sadar. Tapi entah mengapa Go tak mempan dibius. Hal ini membuat Baek jadi panik dan Go pun menyerangnya. Karena situasi membahayakan Bu Baek, Dogi dan Pak Jang segera masuk ke restoran tersebut. Namun mereka harus kecewa, ternyata ruangan itu kosong. Menyadari mereka telah dibohongi, lalu bergegas ke penjara milik Bu Baek. Selain mengetahui kedua timnya di penjara, Bu Baek mengakui jika semua itu adalah memang skenarionya. Setelah menyanyi, Baek menemui Ketua Han. Dia sengaja membuat pingsan guna merusak kornea matanya dengan memberikan suntikan. Setelah mendapat harta dari Ketua Han, dia terlihat sok perhatian dan bersedia mengantarkannya ke dokter mata. Namun dalam perjalanannya, sebuah truk menabraknya hingga Ketua Han tewas. Rupanya itu ulah Go dan Yong Tae. Kedatangan Baek ke rumah duka mendapat sambutan tak baik dari keluarganya. Kyun Go dan temannya merasa terkejut mengetahui orang yang mereka kenal berada dalam tahanan. Kehadirannya diketahui oleh kaki tangan Bu Baek. Setelah membiusnya, mereka semua dibawa ke suatu tempat untuk dipindahkan. Hingga akhirnya Dogi dan Ketua Jang dapat menemukan teman-temannya yang sudah disekap di dalam penjara. Bu Baek mengakui jika semua itu adalah memang skenarionya. 걱정하지 마. 내가 Di dalam bis, semua tahanan dibawa ke suatu tempat. Pak Jang mengakui kesalahannya. Dia tak mengira jika semua tahanan mereka diculik oleh Bu Baek. Kejaksaan mendapatkan laporan bahwa Yong Tae baru saja membegal sebuah mobil. Di bagian lain, Yong Tae meminta tolong Go untuk menyelamatkannya. Mereka dapat menemukan di mana para tahanan itu dibawa.
Namun mereka akan kesulitan untuk mendatanginya karena berada di lingkungan kedutaan Bahamas. Dengan modal nekat mereka mendatangi kedutaan. Setelah mematikan arus listrik, Dogi menyelinap masuk. Pak Jang mendapat berita bahwa Hana juga mendatangi tempat yang sama. Dia memasuki gedung dan berbicara dengan duta besar, tapi tak ditanggapinya. 화이팅. Di bagian lain, Pak Duta Besar menghubungi Baik dan menyuruhnya segera pergi. Karena perselingkuhan mereka dapat diketahui istrinya karena kedatangan seorang jaksa menemuinya. 자대기시켜. Dogi yang sudah berada di dalam gedung melakukan aksinya dengan melemparkan granat asap dan mengaktifkan alarm kebakaran, hingga membuat semua orang panik. Sesuai dengan perkiraannya, Yong Tae muncul di hadapan Dogi. Hingga akhirnya Yong Tae terkapar dan membawanya dengan ambulans. Tapi aksinya dicurigai oleh Hana dan Go yang melihatnya, sehingga terjadi kejar-kejaran. Namun dalam situasi jalanan yang macet, Dogi dapat terus melanjutkan perjalanannya. Mengetahui semua itu, aksi Pak Jang membuat Baik tak berkutik. Pak Jang meminta semua tahanannya dikembalikan dan ditukar dengan Yong Tae. Namun dalam perjalanan, sebagian napi itu turun dari mobilnya. Sementara Pak Jo, sang pemilik perusahaan ikan, mengajak yang lainnya untuk membalas dendam pada Dogi. Baik tambah sewot lagi setelah mengetahui bahwa semua tahanannya telah dapat melarikan diri. Mereka harus menunggunya di taksi pelangi. Ternyata Hana mengetahui jika Dogi telah menangkap Yong Tae dan menyanderanya. Namun Dogi tak ingin menyerahkannya pada kejaksaan untuk saat ini, sebelum urusannya selesai. Go bersama gengnya dapat menemukan mobil mereka yang masih terparkir. Mereka membawanya kembali ke hadapan Baik. Dia meminta para tahanan itu untuk melakukan balas dendam pada taksi pelangi. Malam harinya, pertukaran sandera pun dilakukan. Namun Pak Jang tak menyadari jika Baik telah menghasut tahanan untuk melakukan balas dendam padanya. Mengetahui Pak Jang dikhianati, dia meminta Dogi untuk bersiap-siap. Tapi kedatangan jaksa Hana bersama polisi membuat rencana mereka jadi gagal. Hingga akhirnya menangkap Yong Tae dan Dogi. 도기 씨. Saat Dogi diinterogasi, dia hanya terdiam. Di bagian lain, pabrik fermentasi ikan kini dihuni oleh warga. Maria melihat kemunculan Jonggeun dan melaporkannya pada Go-eun. Setelah memberitahukannya pada Pak Jang, Go-eun bergegas menemui Maria. 정말 Namun saat mereka akan bergegas pergi, tiba-tiba seseorang memukul kepala Maria hingga mereka jatuh dan pingsan dari motornya. Bu Baik dan seluruh kaki tangannya mendatangi taksi pelangi. Dalam situasi krisis, Jin On malah masuk ke rumah tersebut, sehingga tempat rahasia basementnya diketahui Baik. Sementara dia dapat meloloskan diri dengan taksinya. Di ruang interogasi, Dogi mendapat pesan dari Baik untuk segera menolong temannya. Setelah menjelaskan dan menunjukkan ancaman yang didapat, jaksa Hana melepaskannya. Dia dijemput oleh Jin On dan menceritakan situasi terakhir di taksi pelangi. Dogi bergegas mengambil kacamata malam untuk digunakan melawan aksi para preman. Dia segera mematikan aliran listrik, sehingga dengan mudah dia dapat melumpuhkan semua preman tersebut. Dogi baru mengetahui jika Go-eun diculik di tempat yang berbeda. Sementara Pak Jang dimasukkan ke ruang tahanan dan Kyun Go mulai kehilangan jarinya karena disiksa Bu Baik. Dogi kebingungan karena di waktu yang bersamaan siapa yang harus mereka selamatkan duluan. Akhirnya mereka membagi kedua tugas tersebut. Saat Jin On pergi lebih dulu dengan taksinya, ternyata sudah diintai dan dilaporkan kepada Go. Namun mereka tak mengetahui jika Dogi juga pergi dengan taksi ke arah yang berbeda. Kali ini giliran Pak Jang yang akan disuntik bola matanya. 말도 안 돼. Hana melaporkan ancaman Bu Baik kepada atasannya, hingga mereka mengirimkan tim kejaksaan dan kepolisian untuk menggerebek rumah Pak Jang guna menangkap Go. Tapi Go tak bersama Bu Baik. 영채 서석과 왕민호를 찌른 칼.
Di tempat lain, Maria dan Go-eun sedang dipaksa untuk berakting video asusila. Hingga akhirnya Go-eun dapat melawan dan menyuruh Maria kabur. Tapi untunglah Dogi muncul tepat pada waktunya. Jaksa Hana tak dapat menemukan Go beserta pisau sebagai barang buktinya. Jin-on yang memang sudah dikuntit ditabrak truk di persimpangan jalan. Rupanya ini ulah Pak Jo, hingga akhirnya membuat Jin-on terkapar. Dogi melampiaskan kemarahannya dengan mengejar Pak. Di tempat lain, Bu Baik mengajaknya berdamai dan bergabung dengannya, tapi Pak Jang menolaknya. Rupanya Jin-on tak tewas, dia sedang dioperasi oleh dokter. Sesampainya di TKP, Dogi langsung menyerang siapapun yang ditemuinya. Kedatangannya tepat waktu di saat Baik akan membunuh Pak Jang. Walau Dogi dapat melumpuhkan semua penjaganya, namun dia masih belum sempat menyelamatkan Pak Jang dan Kyun-go. Dalam kebodohannya, Dogi malah menyerah tak mengikuti arahan Pak Jang. Tapi Bu Baik dalam kelalaiannya membuat situasi berubah, sehingga Dogi dapat menyanderanya dan memaksanya untuk melepaskan keduanya. Singkat cerita, Pak Jang kabur dari tempat itu. Begitu juga dengan Baik yang kabur dengan mencuri mobil box. Dogi melanjutkan perkelahiannya dengan Go. Dia dapat dikalahkan oleh Go apalagi semua anak buahnya telah berkumpul. Saat itulah Hana muncul dan menembakkan pistolnya, sehingga mereka semua dapat menangkap Go dan kaki tangannya. Dengan mencuri mobil patroli, Dogi pergi guna mengejar Baik. Hana yang mengetahui hal itu pula mengikutinya. Setelah menemukan di mana Baik berada, Dogi tanpa pantang menyerah terus memburu Baik. Dia tak ingin membunuhnya, tapi Bu Baik harus menebusnya di penjara seumur hidupnya. Kim Dogi yang sudah letoy akhirnya pun pingsan dah. 근데 말이야. Penangkapan Bu Baik membuat heboh berita nasional. Kejahatannya dengan menjual organ-organ manusia untuk pasien PPIP. Saat diinterogasi, kedua manusia kembar ini saling menyalahkan dengan tewasnya Sim dan Wang. Maka Hana akan memberikan hukuman keduanya karena telah bersekongkol. Sementara Dogi baru tersadar dari pingsannya. Pak Jang meminta semua timnya untuk bersiap-siap karena akan diinterogasi. Dan kini saatnya untuk membubarkan timnya. Karena balas dendam hanya akan melahirkan balas dendam juga. 모든 책임을 지고 Tapi rencana ini ditentang semua anggotanya. Mereka menjenguk Jin-on yang sudah siuman dari operasinya. Dari hasil interogasi, kini Hana mengetahui jika ada penjara kecil yang telah mengurung mereka selama ini. 많이 나아진 거예요. Singkat cerita, mereka menemui Bu Choi yang telah membaik kesehatannya. Saat Hana membicarakan tentang penjaraan itu, membuat Bu Choi langsung berlutut karena ketakutan. Dogi mengajak Hana untuk melihat penjaraan yang disekap Bu Baik. Menurut Dogi, para penjahat itu tidak manusiawi sehingga mereka layak mendapatkan hal ini. 공범이라고요? 지금 범죄자라고 생각했어. Di sebuah penjara, penjahat bernama Oh memukuli sipirnya. Tapi untunglah segera diketahui oleh petugas lain. Setelah Pak Jang membaca buku harian milik Pak Oh, kemudian dia menemuinya. Dari penjelasan Oh, rupanya polisi telah salah menangkap orang. Pembunuh ibu Dogi yang sebenarnya adalah dirinya. Kejaksaan baru menyadari jika kedua pembunuhan itu adalah Oh. Kini sudah hampir dibebaskan setelah dipenjara 20 tahun. 확인될 때까지 조용히. Seseorang yang telah dibebaskan setelah dipenjara 20 tahun meminta bantuan Pak Jang untuk membalaskan dendamnya. Tapi mereka sudah tak mau lagi membantunya. Dikarenakan desakan Dogi, akhirnya Pak Jang memberikan izin balas dendam untuk terakhir kalinya.
Kim Chul menceritakan kisahnya sambil direkam di taksinya. Saat itu mereka sedang memasak mie. Beberapa polisi datang menangkapnya. Merasa tak bersalah, dia tak mau mengakui perbuatannya yang tak dilakukannya. Namun polisi terus mengintimidasi dan menganiayanya. Hingga pengadilan memutuskan Kim Chul bersalah. Yang menyakitkan lagi, istrinya juga mempercayai jika dia adalah pembunuhnya hingga kabur dari rumah. Oh, kasihan ye. Hari kebebasan pun tiba. Sudah selama 20 tahun dia makan dan tidur gratis dalam penjara. Atas nama kejaksaan, mereka meminta maaf pada Kim Chul karena telah memenjarakannya. Namun nasi sudah menjadi bubur ayam Cianjur. Walau kini pelakunya yang sebenarnya baru saja mengakuinya, tapi siapa yang dapat menggantikan hari-harinya yang hilang selama itu? Bagaimana juga dengan keluarganya yang hancur? Walau pelaku sebenarnya juga sudah berada di penjara, Dogi mengingatkan jika dia melakukan balas dendam, mungkin namanya akan kembali tercoreng. Namun jika tidak melakukannya, namanya akan mudah untuk dibersihkan. Tapi Kim Chul ingin balas dendam terhadap orang yang dikasihi Pak Oh dan harus meminta maaf padanya. Hana ingin mengetahui alasan Pak Oh baru mengakuinya sekarang. Dia malah menyalahkan kejaksaan karena mempercayai pengakuan palsu yang dibuat Kim Chul. Padahal itu di bawah tekanan kepolisian. 씨가 확인해줬으면 해서요. Kini interogasi Hana ditemani oleh Dogi. Dia mulai terpancing setelah Oh menjelaskan bahwa dia membunuh ibunya di saat sedang memasakkan sup kedelai kesukaannya. Saat pembunuhan, ibu Dogi tak langsung tewas. Di saat Dogi memasuki rumahnya, ternyata Pak Oh masih berada di halaman rumah. Hal ini membuat Dogi penuh kemarahan dan dendam. Sebelum membalas dendamnya, Dogi ziarah dulu ke makam ibunya. Berkali-kali Pak Jang mengingatkan Dogi agar membatalkan niatnya. Dia juga mengalami hal yang sama dengan pembunuhan orang tuanya. Walau begitu, teman-teman lainnya menyetujui rencana Dogi. Maka rencana mereka pun dimatangkan, di mana anak Pak Oh juga bekerja sebagai sipir penjara di mana ayahnya ditahan. Tapi belum ada kejelasan apakah mereka saling mengetahui hubungan anak dan ayah, karena mereka sudah lama berpisah. Hyun So anak yang berbakti, dia selalu mengunjungi ibunya yang mengidap demensia yang berada di panti jompo. Dogi menemui anak Pak Oh bernama Hyun So saat sedang diintimidasi para preman. Karena Dogi dapat membuat preman itu kabur sehingga mereka berkenalan guna mengorek tentang ayahnya. Hyun So menjelaskan bahwa dia baru menyadari jika ayahnya masih hidup, tapi ibunya melarang untuk menemui ayahnya. Saat Dogi akan menemui Pak Oh, dia bertemu dengan Hyun So yang bekerja sebagai sipir penjara. Dari pembicaraannya, Hyun So tak mengetahui jika Oh itu adalah ayahnya. Yang dia tahu, Oh adalah penjahat yang sering membuat onar. Dogi memberitahukan bahwa dia berhenti dari militer dan kini hanya melayani taksi mewah khusus pelanggannya yang ingin melakukan balas dendam terhadap penjahat. Tapi kali ini dia akan membalaskan dendamnya sendiri. Kini baik terpojok di mana tak ada rekaman CCTV yang memperlihatkan Pak Jang pernah mendatangi tempatnya, termasuk siapa yang membawa para penjahat itu ke penjara. Pak Oh dipindahkan ke tahanan baru, tapi saat akan pergi dia malah menganiaya Hyun So sehingga harus dirawat selama 4 minggu di rumah sakit. Karena itu dia tak dapat lagi mengunjungi ibunya di panti jompo. Saat itulah dia mengira jika seseorang yang mirip anaknya membuat si ibu mengikutinya dan terjatuh dari tangga hingga tewas. Pak Jang menjelaskan bahwa Hyun So itu adalah anak kandungnya, sambil menunjukkan foto anak dan istrinya. Walau dia tak percaya, tapi kini Oh hanyalah menyesal dengan semua yang diperbuatnya. Di tempat lain, Pak Jang mengakui kepada kepala jaksa bahwa memang benar dia melakukan penculikan para penjahat itu dengan taksi mewahnya. Dan kasusnya kini ditangani oleh jaksa Hana. Mendengarnya membuat ketua jaksa terkejut. Tak lama lagi dia akan dipenjara setelah kasusnya terkuak semua.
입니다. 검사님은요? Walau Kim Do-gi sudah pasrah untuk ditangkap, tapi Hana tak memiliki cukup bukti untuk menangkapnya. Mengetahui Pak Jang terlibat, Ketua Jaksa berniat mengundurkan diri dari jabatannya. Dia juga telah mengetahui tentang kasus taksi mewah. Itu sebabnya dia menguburkan kasus tersebut dengan mengundurkan diri dari jabatannya. Saat Pak Ketua akan pergi, seorang jaksa penggantinya telah tiba. 또 보자. Begitu juga di tempat Pak Jang, timnya resmi dibubarkan. 여행을 좀 다녀보려고요. Guna membersihkan namanya dari pembunuh, dalam persidangan Pak Oh berlutut dan meminta maaf pada Kim Chul. Pengakuannya membuat ruang sidang jadi riuh. Persahabatan Pak Jang dan Ketua Jaksa terus berlanjut. Sementara sidang Bu Baik dan bawahan kembarnya akan berlangsung minggu depan. Sementara Do-gi pergi ke suatu tempat untuk berlibur, Pak Jang melanjutkan bisnis taksinya menjadi kasir. Jaksa Hana menyelesaikan sidang Bu Baik dan kedua bawahannya. Sementara Go-eun telah menjadi polisi. Dan dia terus melakukan aksinya untuk menangkap para penjahat.